Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Arif Ramadan dari kelas 6 JRA akan beropini tentang sinema-sinema di Indonesia. Yang pertama, menurut saya, film itu bukan hanya sekedar produk industri atau barang yang dikomersialkan saja, tapi juga suatu media yang membawa pesan kepada orang banyak. Nah, pesan ini bukan hanya iklan yang bersifat komersial, tetapi juga seharusnya membawa pesan tentang pandangan kita soal kehidupan. Nah, bisa jadi sinema-sinema di Indonesia ini membawa pengaruh yang besar terhadap cara pandang kita terhadap kehidupan. Sinema-sinema Indonesia ini tanpa kita sadari sedikit banyaknya sudah mengkampanyekan sudut pandang yang patriarkal terhadap laki-laki maupun perempuan. Nah, menurut saya ini tidak baik bagi pemikiran masyarakat awam yang hanya menonton, menerima, dan menelan mentah-mentah tanpa mengajinya ulang. Seperti yang pernah saya tonton, di mana ada perempuan yang ingin berkarir sukses, namun dia harus mencampakkan suami dan anak-anaknya. Dan cerita selanjutnya mulai ditebak di mana nanti suami dan anak-anaknya bekerja keras, membanting tulang, dan akhirnya sukses. Sedangkan si istri tadi malah jatuh terpuruk. Lalu ada cerita yang bertema tentang suami yang tidak bisa bekerja dan istrinya menceraikannya dan menikah dengan laki yang lain. Sinema-sinema ini juga dilabel dengan kisah nyata yang membuat para penontonnya mudah percaya dengan cerita ini. Inti dari sinema ini menurut saya, dia ingin mengatakan kalau yang terbaik bagi perempuan ataupun istri adalah diam di rumah dan menurut dengan suami. Lalu kalau suami yang baik adalah suami yang mencari nafkah dan istri tidak perlu mencari nafkah, hanya suami yang bisa mencari nafkah. Menurutku ini sangat patriarkal sekali ya, dimana perempuan terus dianggap sebagai kelas kedua, yaitu di bawah laki-laki, sedangkan laki-laki terus dijadikan kelas pertama. Dan ini sangat membingungkan dan membebankan kita. Kedua, peran antagonis seringkali dimainkan oleh perempuan, di mana ada perempuan yang iri dan dengki terhadap kekayaan tetangga dan berkeinginan untuk merebut hartanya. Padahal sama-sama kita tahu kalau perasaan iri dengan kekayaan orang lain itu kan tidak memandang gender, bisa laki-laki dan perempuan. Lalu dalam perselingkuhan dalam sinema ini, laki-laki hanya dianggap sebagai korban yang pasif, yang hilaf, tak berdaya dan terpaksa keadaan. Sedangkan si perempuan dicap negatif sebagai perebut suami orang. Dan dalam beberapa rumah tangga dalam sinema ini, pasti yang disalahkan itu si istri, karena tak bisa melayani suami, tak bisa bersolek, dan tak bisa memberi keturunan. Singkatnya, menurutku FTV Indosiar ini berusaha memasarkan sekaligus merawat sudut pandang masyarakat yang patriarkal dalam melihat dan memperlakukan laki-laki dan perempuan. Di mana sinema ini mengatakan ulang tentang pembagian tugas yang sangat patriarkal, di mana suami mencari nafkah dan istri diam di rumah. FTV ini juga ingin menyampaikan tentang superioritas laki-laki di atas perempuan, di mana perempuan harus selalu tunduk dan taat kepada si suami. Kesimpulannya, patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan dan laki-laki, namun juga laki-laki, di mana laki-laki dibebani untuk jadi pemimpin yang membuat ia rentan minder ketika bertemu dengan perempuan yang lebih kaya atau lebih cerdas daripadanya. Dan sedangkan terhadap perempuan, itu membuat perempuan terpaksa merendahkan dirinya untuk menjaga ego si laki-laki. Nah, menurut saya, para sutradara, penulis skenario, dan pihak TV seharusnya memikirkan ini diulang lagi, agar FTV lebih bervariasi dan mendidik. Kalau bisa yang menghilangkan sesuatu yang bersifat patriarkal, karena di dunia nyata sistemnya sudah sangat patriarkal sekali. Kalau seperti ini, kesetaraan gender akan sulit sekali dicapai. Lalu jika kita ingin serius menegakkan kesetaraan gender, menurutku pemerintah harus turun tangan dalam menertibkan sinema-sinema macam ini. Jadi menurutku sinema ini belum cukup baik untuk tayang dan wajib dikaji ulang lagi. Kalau bisa ya temanya yang lebih bervariasi dan tidak bersifat patriarkal seperti ini. Karena ini sangat berbahaya bagi kita semua yang masih awam terhadap
kesetaraan gender. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.